Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan, selamat pagi. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan berkat Tuhan, mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian dari seri khotbah Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di bukit. Dan kita mulai dengan satu ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat yang ketiga. Indonesian Modern Bible memberikan sebuah terjemahan demikian. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Ucapan Tuhan Yesus tentu saja bukan untuk mengajak kita semua menjadi benar-benar miskin secara materi. Bukan itu maksudnya. Sehingga kemudian kalau kita miskin secara materi, tidak memiliki apa-apa, lalu kemudian kita baru mendapat kerajaan surga. Bukan demikian. Ayat itu sama sekali tidak mengajak kita seperti itu. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sebuah realitas kehidupan rohani kita. Dan bukan berbicara tentang harta benda. Tuhan Yesus mengatakan miskin di dalam roh, seperti yang diterjemahkan di dalam Indonesian Modern Bible, yaitu miskin secara rohani. Lalu apa maksud daripada perkataan ini? Saudaraku, miskin di dalam roh memiliki arti bahwa kita sesungguhnya benar-benar sedang bangkrut rohani di hadapan Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dipersembahkan kepada Allah. Menjadi miskin di dalam roh adalah mengakui segala keberadaan kita bahwa karena dosa-dosa kita ini sesungguhnya tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk membebaskan diri kita dari situasi seperti ini. Tidak peduli status kita pada saat ini, siapapun diri Anda pada saat hari ini. Firman Allah mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, tentu saja apa yang Tuhan Yesus katakan adalah mengajak saya dan saudara kita semua untuk mengenali kondisi kita yang sebenarnya. Saya dan saudara harus mengenali kemiskinan rohani kita sebelum kita datang kepada Tuhan di dalam iman yang dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Mengakui segala kepapahan dan ketidakberdayaan kita, itu akan membawa kita menyadari betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, hidup kita ini adalah semata-mata karena anugerah Allah saja. Itulah yang membuat kita untuk jujur bisa mengakui segala kebangkrutan kita, kebangkrutan dan kemiskinan rohani kita di hadapan Allah, dan memohon belas kasihannya agar kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata diberkati atau berbahagia dalam literatur kuno sering dipakai untuk menggambarkan sebuah
ketenangan atau kepuasan batin yang tidak terpengaruh oleh sebuah keadaan. Entahkah itu karena kemiskinan, penyakit, atau kemudian kesusahan, bahkan kematian sekalipun. Namun demikian, kenyataannya adalah bahwa manusia selalu berpikir dirinya akan menjadi bahagia kalau merasa berlimpah materi. Dirinya akan merasa diberkati ketika dia kelimpahan dalam banyak hal, kekayaan, harta benda, bahkan keadaan-keadaan seperti yang dia inginkan. Bukan demikian. Kita harus tahu bahwa berkat sejati atau kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari Allah saja. Dunia tempat tinggal kita tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati, sebab dunia sudah jatuh di dalam dosa. Kebahagiaan dunia hanyalah sementara, semu, dan seringkali membuat saya dan saudara menjadi kecewa. Mari coba kita renungkan hidup kita. Apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda miliki pada saat ini dapat menjadi jaminan untuk Anda benar-benar bahagia? Misalnya uang saudara, kekayaan, kedudukan, atau yang lainnya. Jika yang saudara anggap itu bahagia, jika itu yang saudara banggakan, dan itu tiba-tiba lenyap dari hidup Anda, hilang dari hidup Anda, apakah Anda masih bisa berkata bahwa saya bahagia? Jangankan hilang semua, hilang sedikit saja kita sudah panik, marah, kita sudah bersungut-sungut, dan membuat kita menjadi tidak bahagia. Kebahagiaan sejati hanya di dalam Kristus Yesus saja. Kebahagiaan sejati terjadi karena sebuah relasi kedekatan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita harus mengakui segala kemiskinan kita, kepapahan kita, ketidakberdayaan kita, dan disinilah kita akan beroleh ketenangan, sebab kita itu dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Inilah yang kemudian dapat mengalirkan kebahagiaan sejati di dalam jiwa kita. Saudaraku, kebahagiaan sejati sekali lagi terjadi karena kita sedang memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Melalui relasi kedekatan itulah kita merasakan, mencicipi yang namanya sukacita surgawi, mencicipi yang namanya sukacita kerajaan Allah. Jadi saudara, ketika ayat ini boleh berbicara kepada kita, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengajak kita, mengingatkan kita bahwa mengakui kemiskinan secara rohani di dalam diri kita, itu akan membawa kita lebih banyak untuk bisa mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, mengharapkan kasih dan pertolongan Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa kaya secara roh akan membawa dirinya menjadi sombong dan tidak memerlukan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah akan lebih mudah bersyukur untuk apapun yang terjadi di dalam hidupnya, sebab ia percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya, bahwa Allah di dalam segala rencana dan kedaulatannya selalu menyediakan yang terbaik bagi jalan hidupnya. Namun sebaliknya, mereka yang merasa kaya secara roh akan lebih banyak dan lebih mudah untuk bersungut-sungut. Hilang sedikit saja sudah menjadi stres, marah. Bahkan kemudian saudara, kerugian sedikit saja sudah dipastikan dia akan bersungut-sungut sepanjang hari. Sepanjang jalan hidupnya akan dipenuhi dengan keluh kesah. Ketika kita fokus kepada diri kita sendiri, itu akan menciptakan sebuah kesombongan.
Dan seringkali juga akan muncul satu perasaan, yaitu merasa tidak aman, tidak puas. Itu yang akan terjadi. Namun sebaliknya, ketika kita mau fokus kepada Tuhan melalui firman-Nya, doa, persekutuan kita, ibadah kita, pelayanan kita, disinilah kita akan melihat dan kemudian kita bisa diingatkan kembali akan segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan melihat kemiskinan rohani kita. Oleh karena itu, kebutuhan kita yang paling utama adalah memohon belas kasihan dan kemurahan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita boleh mengambil waktu pada saat pagi hari ini dengan datang kepada Tuhan, agar kita boleh menjalani hari ini dan memiliki hati yang rindu untuk selalu mendekat kepadanya. Memiliki hati miskin secara rohani di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kami banggakan, tidak ada sesuatu pun yang bisa kami harapkan di dalam kehidupan kami, karena semua itu akan lenyap. Semua kebanggaan, semua yang kami miliki, semuanya itu akan sirna. Namun ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali, kami harus memiliki kemiskinan secara rohani di hadapan Engkau, supaya kami semakin melihat dan merasakan bagaimana anugerah-Mu yang luar biasa itu melingkupi kami, dan melalui kasih karunia-Mu kami senantiasa boleh dikuatkan kembali, dipenuhi kembali, dan kami juga boleh diperkaya oleh kasih kemurahan. Mampukan kami untuk selalu memiliki hati yang rela mendekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kiranya apa yang boleh kita renungkan saat ini menjadi satu dasar bagi kita. Miskin di hadapan Allah akan menjadikan kita diperkaya oleh kasih karunia-Nya. Berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melingkupi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.